Pernah nggak sih kamu lagi rebahan di kasur, siap-siap mau tidur, tapi otak malah kayak lagi maraton? Duh, kenapa ya tadi dia nggak balas chat gue? Gimana kalau besok presentasi gue gagal total? Eh, tadi pas ngomong, gue kelihatan aneh nggak ya? Terus, tanpa sadar kamu lihat jam, dan ternyata udah jam 2 pagi. Padahal besok ada kuliah jam 7. Kalau kamu sering ngalamin ini, selamat datang di klub overthinking olahraga, mental favorit anak muda zaman sekarang yang nggak ada medalinya. Cuma ada kantung mata. Tapi, pernah kepikiran nggak sih? Kenapa otak kita ini hobi banget, mikir berlebihan, sampai bikin kita nggak bisa tenang? Apa kita emang dari sananya dilahirkan untuk jadi tukang cemas? Atau jangan-jangan, otak kita ini memang sengaja cari gara-gara? Menurut dunia psikologi, overthinking itu sebenarnya bukan tanda kamu lemah atau kurang bersyukur, justru sebaliknya. Ini adalah tanda kalau otakmu itu super aktif. Otak manusia pada dasarnya dirancang sebagai mesin pencari solusi yang canggih. Dia selalu berusaha mengantisipasi masalah dan menemukan jalan keluarnya biar kita tetap aman. Masalahnya, otak kita yang modern ini masih pakai sistem operasi kuno, yaitu fight or flight response, atau respons lawan atau lari. Zaman dulu, sistem ini sangat berguna. Kalau nenek moyang kita ketemu harimau di hutan, otak langsung ngasih sinyal bahaya. Adrenalin meningkat, dan mereka siap buat lari sekencang-kencangnya, atau melawan. Itu mekanisme bertahan hidup. Nah, di zaman sekarang, harimaunya udah ganti. Ancaman kita bukan lagi predator buas, tapi notifikasi chat yang cuma derit, tatapan aneh dari dosen, atau kemungkinan kecil, kita bakal mempermalukan diri sendiri di depan umum. Lucu ya, otak kita merespons chat yang nggak dibalas dengan tingkat kepanikan yang sama. Seperti menghadapi bahaya nyata. Dia nggak bisa bedain mana ancaman hidup mati dan mana yang cuma drama kecil sehari-hari. Kamu jadi cemas berlebihan karena otakmu ngira kamu lagi dalam bahaya besar. Padahal yang kamu takutkan itu cuma hal-hal abstrak seperti gagal, malu, atau ditinggalkan. Jadi, saat kamu overthinking, sebenarnya otakmu cuma lagi menjalankan tugasnya dengan terlalu serius. Dia mencoba melindungimu dari harimau-harimau imajiner yang kamu ciptakan sendiri. Nah, kalau udah masuk ke mode overthinking, rasanya susah banget buat keluar. Ini karena overthinking punya siklusnya sendiri. Kayak lingkaran setan yang nggak ada ujungnya. Gini cara kerjanya. Pertama, ada pemicu. Misalnya kamu khawatir tentang sesuatu. Otakmu yang baik hati ini langsung berusaha mencari solusi. Tapi karena masalahnya seringkali nggak nyata atau di luar kendalimu, ya solusinya nggak ketemu. Nah, karena nggak ketemu solusi, kamu jadi apa? Jadi makin khawatir. Terus otakmu mikir lebih keras lagi, dan kamu makin cemas lagi. Begitu terus, muter-muter di situ aja. Ini tuh kayak kamu lagi di ruangan tertutup, terus kamu nyalain kipas angin. Anginnya cuma muter-muter di dalam ruangan, nggak bikin adem, malah bikin pusing. Pikiranmu juga gitu, muter-muter, tanpa tujuan, dan nggak menghasilkan solusi apapun, cuma bikin energi habis. Sebuah penelitian menarik dari University of Michigan menemukan bahwa orang yang sering overthinking punya dua kecenderungan utama. Pertama, mereka cenderung melebih-lebihkan risiko dari suatu kejadian. Kalau aku gagal, hidupku bakal hancur. Kedua, mereka meremehkan kemampuan diri mereka sendiri untuk mengatasi masalah itu. Aku pasti nggak akan sanggup menghadapinya. Kombinasi dari melebih-lebihkan masalah dan meremehkan diri sendiri. Inilah yang bikin kamu terjebak. Itu sebabnya, meskipun temanmu udah bilang, tenang aja, nggak apa-apa kok, atau bahkan kamu sendiri sadar kalau ini berlebihan, kamu tetap nggak bisa berhenti cemas. Kamu secara nggak sadar udah meyakinkan dirimu sendiri kalau kamu dalam masalah besar dan kamu nggak punya kekuatan untuk mengatasinya. Terus, gimana caranya biar bisa keluar dari lingkaran setan ini? Apakah ada tombol off di kepala kita? Sayangnya, nggak ada. Tapi, jangan khawatir. Ada beberapa strategi riset yang bisa kita coba untuk menenangkan otak kita yang lagi panik. Pertama, tulis semua pikiranmu. Ambil buku catatan
atau buka aplikasi notes di HP, dan tuangkan semua yang ada di kepalamu ke dalam tulisan. Kenapa ini berhasil? Karena saat kamu menulis, otakmu berhenti memutar pikiran yang sama berulang-ulang. Dia merasa tugasnya sudah selesai, karena pikiran itu sudah dikeluarkan dan disimpan di tempat lain. Kamu bisa melihat pikiranmu secara lebih objektif. Setelah kamu tulis, coba tanya pada dirimu sendiri. Dari semua kekhawatiran ini, mana yang sebenarnya bisa aku kontrol? Buat 2 kolom. 1 untuk hal yang bisa kamu kendalikan. Dan 1 lagi, untuk yang tidak. Kalau ada sesuatu di kolom bisa dikontrol, langsung buat rencana aksi kecil untuk menyelesaikannya. Misalnya, kalau kamu khawatir soal presentasi besok, yang bisa kamu kontrol adalah latihan lagi. Lakukan itu. Untuk hal-hal yang gak bisa kamu kontrol, seperti apa pendapat orang tentangku nanti? Atau, apakah dia akan balas chatku? Tugasmu adalah belajar untuk melepaskannya. Ikhlaskan. Kamu gak bisa mengendalikan pikiran atau tindakan orang lain. Strategi kedua adalah teknik 2 menit. Saat kamu merasa pikiranmu mulai liar, paksa dirimu untuk fokus pada satu hal kecil saat ini juga, selama 2 menit. Contohnya, tarik napas dalam-dalam, hitung sampai 10. Atau, berdiri, pergi ke dapur, dan minum segelas air dengan perlahan, rasakan setiap tegukannya. Atau bisa juga, rapikan mejamu yang berantakan. Aktivitas-aktivitas sederhana ini berfungsi sebagai tombol reset yang menarik otakmu kembali ke present moment, ke saat ini. Otakmu yang tadinya terbang jauh ke masa depan yang penuh kekhawatiran, jadi dipaksa kembali ke sini, ke sekarang. Ini cara ampuh untuk memotong siklus overthinking sebelum jadi makin parah. Pada akhirnya, kita harus sadar kalau overthinking itu mungkin gak akan pernah hilang sepenuhnya dari hidup kita. Otak kita memang dirancang untuk berpikir, tapi yang bisa kita ubah adalah siapa yang memegang kendali. Apakah kamu yang mengendalikan pikiranmu? Atau pikiranmu yang mengendalikan kamu? Kita bisa belajar untuk menjadi pengamat pikiran kita, bukan menjadi budaknya. Kita bisa melihat pikiran cemas itu datang, menyapanya, "Oh, hai pikiran cemas," lalu membiarkannya pergi tanpa harus ikut terbawa arusnya. Jadi, mulai sekarang, kalau otak kamu mulai menyetel drama tengah malam, coba deh tarik napas. Dan bilang pelen-pelen ke dirimu sendiri, "Udah cukup. Otak, terima kasih sudah mencoba melindungiku. Tapi sekarang waktunya istirahat. Kita pikirin lagi, besok pagi kalau memang masih penting." Dengan latihan, kamu bisa kok jadi lebih tenang, dan gak lagi jadi sandera dari pikiranmu sendiri. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Biar kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.